Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Ya. Oke, di video kali ini kita akan pelajari metode bagian prosedur ya, bagian yang kedua. Ya. Oke, di bagian yang kedua ini kita akan pelajari prosedur dengan parameter ya. Yang sudah parameter itu apa? Sudah kita pelajari di bagian yang pertama ya. Oke. Di sini untuk prosedur dengan parameter ya, kita hanya memodifikasi contoh yang pertama kemarin ya, di contoh yang tanpa parameter. Nah, kalau diubah menjadi parameter supaya mengetahui bedanya, kita menggunakan parameter seperti apa, kalau tidak menggunakan parameter seperti apa, mana yang kalian pilih. Nah, nanti kalian bisa memahaminya ya. Oke. Di sini soalnya masih sama ya, untuk menu aritmatika ya. Nah, di sini perbedaannya di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan parameter ya. Namanya masih sama, jumlah. Nah, kemudian di sini ada parameter ya. Parameternya integer A dan integer B dengan cara klik add ya. Jadi kalau ada yang bingung caranya menambah parameter bagaimana, klik add-nya di sini. Diklik add, nanti akan muncul dialog ini ya. Nah, nanti tinggal masukkan aja name-nya A, kemudian tipenya integer ya. Berikutnya setelah di OK ya, kemudian nanti dipilih lagi add ya. Kemudian muncul ini ya. Name-nya B ya, tipenya masih sama integer, array-nya nggak usah ya. Nah, setelah diklik OK ya, setelah diklik OK ya, muncullah ini ya, jumlah, kemudian di bawahnya dalam kurung integer A, integer B ya, kemudian langsung N ya. Secara default akan munculnya hanya yang bagian simbol ungu ini aja ya. Nanti tinggal tambahkan declare untuk integer C, kemudian C sama dengan ini assign ya, kemudian berikutnya output ya. Kemudian berikutnya untuk yang kurang ya, kurangnya juga sama ya, caranya juga sama di sini ya, tidak ada perubahan. Jadi masukkan parameternya dengan klik add di sini ya. Di sini tinggal masukkan name-nya A, oke, kemudian add lagi untuk B ya, 2 kali ya. Oke, berikutnya setelah muncul diagramnya ya, yang muncul adalah kurang yang bagian ungu saja ya. Yang bagian ungu saja yang tampil, nanti tinggal tambahkan ya. Declare, kemudian assign, kemudian output ya. Untuk yang kali juga sama ya. Di sini tambahkan parameternya A dan B. Kemudian di dalamnya tinggal nanti ditambahkan saja declare C, kemudian assign ya, C sama dengan sekian, kemudian output ya. Kemudian berikutnya untuk bagi ya, untuk bagi juga sama ya, belum ada untuk parameternya ya, sama A dan B. Di sini tinggal menambahkan. Nah, nanti ketika copy paste ataupun mengetik, hati-hati, yang dipilih ada tipenya adalah real, bukan integer lagi ya. Kalau yang sebelumnya tadi 3 tadi kita menggunakan integer, yang dibagi di sini kita menggunakan real ya. Setelah declare, kemudian assign, kemudian output ya. Nah, kemudian berikutnya bagian ini masih sama dengan yang di video sebelumnya ya, yang tanpa parameter. Nah, perbedaannya di sebelah sini nanti ya. Di sini tinggal masukkan saja seperti yang sebelumnya ya, bagian menu. Nah, nanti perbedaannya ada di sini. Kalau tadi hanya output kemudian input selesai. Nah, tambahkan bagian yang ini. Jadi output A sama dengan berapa, input A sama input A, output B sama dengan berapa, input B. Ya, yang sebelumnya ini ada di dalamnya metode ya, di dalam prosedur ya.
sekarang kita keluarkan karena sudah ada yang namanya parameter. Ya. Nah, oke. Berikutnya masuk ke bagian if-nya. Nah, bagian if tadi di bagian call-nya di sini kita hanya pakai jumlah buka tutup kurung saja. Nah, karena ada parameter kita kirim argumennya. Ya, jadi yang dikirim sekali lagi argumen. Ya. Nah, yang dikirim apa? Nilainya A dan nilainya B. Jangan mengatakan mengirim variabel ya, tapi yang dikirim itu adalah nilai dari variabel. Ya, jadi jangan sampai keliru pengertiannya ya. Yang dikirim bukan variabelnya, tetapi yang dikirim adalah nilainya. Maka dari itu namanya itu boleh beda, tidak harus AB. Misalnya kalian ganti bil 1, bil 2, boleh nggak apa-apa. Ya, karena yang dikirim adalah nilainya, ya, bukan variabelnya. Ya, jadi nanti jangan sampai keliru. Ya, nah di sini jumlah yang kita kirimkan adalah nilai A dan nilai B. Yang menerima adalah yang di bagian tadi, yang di prosedurnya tadi, ya, prosedur jumlah. Di situ ada parameter A dan parameter B. Ya, di situ tinggal dimasukkan saja, tinggal diolah di sana. Ya, si pemanggilnya adalah fungsi main di sini. Ya, oke, seperti itu cara bekerjanya. Ya, berikutnya if pilihannya 2, ya, maka di bagian call-nya di sini kita masukkan saja kurang dalam kurung A, B. Ya, A, B ini aliasnya adalah nilai variabel A, nilai variabel B. Ya, ketika dieksekusi ya. Tetapi di sini yang di dalam kurung hanya A, B. Ya. Berikutnya kalau tidak di sini pilihan sama dengan 3 ya. Kita pakai kali. Pengertiannya juga masih sama juga ya. Pilihan sama dengan 4, maka kita kirimkan ya. Kita panggil bagi ya, prosedur bagi dengan mengirimkan parameter argumennya nilai A dan nilai B. Ya, jika tidak maka outputnya terima kasih. Ya, oke. Untuk diagram akhirnya bentuknya seperti ini. Ya, cara masih sama ya seperti yang sebelumnya, hanya berbedanya di sini. Di sini ada output A, input A, kemudian output B dengan input B. Ya, di dalamnya sama ya, tetapi yang beda bagian ini. Di bagian call prosedurnya ya. Call prosedurnya di sini berbeda ya. Di sini menggunakan argumen ya, A, B, semuanya sama. Ya. Oke. Setelah itu keluar ke bagian while do while-nya ya. Contohnya kalau kita eksekusi semuanya sama ya, tidak ada yang berbeda. Ya, yang berbeda hanya di bagian ini pembuatannya. Jadi di bagian pembuatan itu aja yang berbeda. Jadi di sini kalian sudah tahu perbedaannya menggunakan parameter dengan tidak parameter seperti apa. Ya, oke. Jadi kapan menggunakan, kapan tidak menggunakan tergantung kalian sendiri. Ya, jadi dari satu kasus kalian bisa menggunakan parameter, juga bisa tidak menggunakan parameter. Ya, jadi tidak harus bagaimana, kecuali ada tuntunan di ini di bagian soal seperti apa. Ya, kalau tidak ada tuntunannya, berarti kalian bisa menggunakan salah satunya. Ya, atau di mix juga boleh. Ya, oke, seperti itu. Ya, untuk eksekusinya sama. Ya, tidak ada perbedaan kalau kalian jalankan. Ya. Nah, untuk latihannya modifikasi jawaban latihan sebelumnya ya di metode prosedur 1 ya, yang bagian 1 yang sebelumnya ya, menjadi prosedur dengan parameter. Kalau yang sebelumnya tanpa parameter, sekarang dibuat menjadi ada parameter. Nah, seperti apa? Nah, tantangannya adalah karena di yang sebelumnya inputnya berbeda-beda. Nah, kalau di contoh tadi kan inputnya sama. Nah, kalau ketika inputnya sudah berbeda, maka seperti apa? Ya,
Oke, kalian coba-coba, saya jamin kalian pasti bisa. Ya, oke. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini ya. Berikutnya kita akan pelajari tentang fungsi ya. Metode bagian fungsi bagian yang pertama ya. Kalau urutannya sama ya. Kalau di awal di bagian 1 prosedur tanpa metode tanpa parameter. Nah, berikutnya kalau fungsi bagian 1 nanti fungsi tanpa parameter seperti apa ya. Ingat, prosedur itu tanpa nilai balik atau tidak memberikan hasil ya, tetapi kalau fungsi memberikan hasil. Nah, perbedaannya nanti ada ya. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih kesediaannya memperhatikan dari awal hingga akhir. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.